Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, sahabatnya Kang Eman Sulaiman Nasim, bukan dosen biasa. Kita bertemu kembali di edisi YouTube kali ini. Kali ini Kak Eman sedang jalan-jalan ke kota Bogor. Bernostalgia, sambil menikmati udara kota Bogor yang sejuk. Sekaligus menemui sahabat. Mantan Pemret Radar Bogor yang saat ini ditempatkan di bagian bisnis oleh manajemen media massa yang sama. Kang Untung Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kawan-kawan, audiens dari channel Eman S. Nasim, bukan dosen biasa. Hari ini mohon maaf suara saya masih serak, pulang umroh kemarin karena kelelahan akhirnya terkena badan kurang sehat, drop, batuk. Intinya sekarang sudah mulai membaik, suaranya aja. Hari ini saya ada berada di kota Bogor. Pertama meninjau saya punya rumah di kota Bogor. Yang kedua, saya memang udah janji ini udah lama ingin ketemu dengan sahabat saya, wartawan senior, redaktur dari Radar Bogor, Kang Untung. Dan juga kita menikmati Bogor yang saat ini udaranya tidak panas karena memang musim hujan ditambah mendung. Jadi suasana tambah nikmat, tambah menjunjukkan gitu. Jadi kita akan bincang-bincang dengan Kang Untung. Ini perbincangan lama, sahabat lama gitu. Baik, selamat siang Kang Untung, kumaha damang. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Eman, kabarnya Pak Eman? Alhamdulillah. Maksud Mamoja. Gimana, masih Radar Bogor tambah berkibar ya? Alhamdulillah sih Pak. Jadi memang kita juga lagi berjuang gitu Pak. Ya. Karena memang sekarang media cetak juga harus berimprovisasi gitu, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi gitu Pak. Kita sekarang lagi mengembangkan sisi ya, online sama medsosnya gitu Pak. Media sosial ya? Ya, medsosnya. Karena memang mau nggak mau dengan perubahan teknologi seperti ini ya kita harus menyesuaikan gitu Pak. Ya. Walaupun selama ini ya cetak ya masih ada yang baca, tapi ya itu tadi mungkin usia pembaca kita kebanyakan mungkin 35 tahun ke atas Pak untuk cetak. Sementara ya untuk generasi milenial ini kita sebenarnya sudah punya program bagaimana anak-anak ini bisa dekat dengan koran. Kita juga istilahnya membiasakan anak-anak, terutama anak-anak SMA, SMP untuk membaca koran gitu. Itu memang sulit, tapi gimana pun ya kita juga selain itu juga harus mengembangkan dari sisi konten-konten dari medsosnya gitu untuk mereka adaptasi juga gitu. Supaya kita bisa beradaptasi dengan kehidupan mereka anak-anak muda itu. Kan kita lanjut diskusi soal media lokal di tengah persaingan media digital dan juga media nasional dan media internasional. Dan dari segi penghasilan Kang, iklan itu kan, itu saat ini di mana Indonesia mengalami resesi setelah COVID dan juga geopolitik internasional yang sebenarnya agak mengkhawatirkan kan, karena persaingan antara Cina dengan Amerika, kemudian juga perang Ukraina dengan Rusia, di mana Ukraina di belakangnya adalah Amerika dan NATO, gitu kan. Itu kan berdampak juga pada perekonomian dan
khususnya perekonomian nasional. Nah, tentu saja juga berdampak kepada media massa gitu kan salah satu sumber pendapatan media massa itu kan dari iklan. Iya. Nah, gimana iklan untuk Radar Bogor baik yang koran maupun yang media online ya Kang? Ya, mungkin kalau untuk yang saya bicara tentang yang koran gitu Pak, Iya. ya alhamdulillah sampai hari ini sih masih tumbuh lah gitu. Selain dari pemerintahan, karena pemerintahan juga terutama di daerah ini sangat membutuhkan media massa gitu. Mereka butuh pihak ketiga lah untuk mensosialisasikan program-program ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintahan. Makanya dipilihlah media cetak, media mungkin radio maupun televisi yang lokal gitu. Alhamdulillah sampai hari ini masih jalan. Nah, sementara kalau untuk yang pemasang iklan dari swasta, ya ibaratkan kalau misalkan di pemerintahan itu kan ibaratkan nyusul itu kurang baik juga gitu kalau terlalu banyak ya pemerintahannya gitu. Makanya kita alhamdulillah sih masih sehat lah alhamdulillah. Ya, Korannya masih sehat itu Pak. Karena pemasang dari swasta ataupun lagi dari bisnis produk lah gitu, iklan produk masih ada gitu Pak. Masih ada ya? Ada itu. Tapi Misalkan presentasinya turun. kalau dari ini turun Pak. Iya, Turun iya. kalau misalkan dari tahun ya kita mungkin puncaknya di tahun 2015, 2013 gitu kan. Itu luar biasa mungkin ya miliaran lah, mungkin belasan miliar kita. Tapi ya sekarang sedikit berturun tapi masih ada gitu Pak. Artinya kepercayaan publik gitu kan untuk memasang di koran terutama yang dari bisnis itu masih tinggi gitu. Terutama di otomotif Pak. Oh, masih tinggi Iya, otomotif ya? otomotif ini baik itu sepeda motor maupun mobil gitu. Roda 4 ya? Nah, karena segmen itu tadi, segmen media kita ya usia 35 sampai ya 70 lah gitu. Di situ usia-usia si pengambil keputusan gitu. Oh iya. Mereka istilahnya decision maker untuk membeli mobil atau Iya, membeli motor lah. Itu di usia-usia seperti itu. Makanya pemasang gitu, iklan ya memilih. Berapa sih Radar Bogor? Alhamdulillah kalau untuk oplah kita masih konsisten sih Pak. Berapa itu? Antara Angka berapa? 5.000 dari Oh, alhamdulillah 6.000 ya. sampai 5.000 lah gitu. Memang untuk wilayah kota Kabupaten Bogor saja kita. Ada yang sebagian ke Sukabumi, Cicurug dan sebagian di daerah Depok sih Pak yang ini yang masih ada langganannya. Padahal ini ya, Depok juga kan ada Radar Depok ya? ya. Ada Radar Depok ya. Itu enggak ini beririsan atau enggak bersinggungan? Enggak sih, hanya sebagian kecil soalnya. Radar Bogor sebagian kecil. Tapi dari menyebar ke Depok. Radar Bogor dengan Radar Depok gimana? Tinggian mana? Kalau secara total seluruhan ya pasti Radar Bogornya sih Pak. Bogor, ya? Kalau di Depok saja gitu, kalau di Depok saja ya jelas Radar Depok yang lebih besar. Oh, iya. Nah mereka masuk ke pemerintahan dan perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintahan. Kalau iklan masih banyak di mana? Iklan online-nya atau korannya? Kalau selama ini sih alhamdulillah masih di koran gitu. Masih koran ya? Koran. Nah, enggak ibu-ibu adanya instansi-instansi di Kabupaten Iya. Bogor, Kota Bogor masih pada Masih. Pemerintah Kota Kabupaten, BUMD, kemudian juga dari swastanya juga masih alhamdulillah masih banyak yang berlangganan koran. Nah, pembacanya dibandingkan koran dengan online-nya lebih tinggi mana? Kalau selama ini sih catatan kami sih masih di koran sih Pak. Masih di koran ya? Koran. Padahal udah tersedia juga kan online-nya. Ada kita punya e-paper-nya juga, kemudian di kalau promonya kita tentunya di medsos lah, baik Instagram maupun di Facebook ataupun di TikTok. Itu berita yang di media online masuk ke koran nggak? Media yang di online jelas ya beda sih Pak, beda, konsepnya beda gitu. Kalau yang di online lebih straight news, mungkin yang di koran ini lebih in depth lah. Hitnya berapa yang di media online? Kenapa? Hitnya, pembacanya. Pembacanya di media online kalau untuk di Bogor sih lumayan sih Pak, peringkatnya udah kurang lebih kalau pembacanya ataupun viewernya gitu kurang lebih ada ya 5.000-an sampai ya 6.000 lah. Per hari atau per minggu? Per hari ya, per hari ya. Nah, itu pembacanya lebih banyak kota Bogor atau masyarakat Kabupaten Bogor? Kebanyakan sih kota ya Pak. Oh, kota Bogor, ya. Karena kota Bogor mungkin kita melihat dari sisi pembaca, pemilik gadget juga, kemudian tingkat ekonomi juga lebih banyak di kota Bogor tinggal. Jadi mereka lebih senang melihat radarnya di online-nya.
Buat kawan-kawan wartawan pengelola media massa, baik cetak maupun online. Meski sekarang persaingan sangat ketat apalagi di tengah resesi ekonomi. Tetap semangat. Jangan menyerah. Teruslah sebarkan informasi. Sebarkan kebenaran. Ungkap kebobrokan dan kedoliman. Tegakkanlah keadilan. Cerdaskanlah masyarakat. Majukanlah bangsa dan negara. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like and share. Jika ada usulan tema, silahkan sampaikan pesan di kolom komentar. Salam semangat dan sukses buat para dosen dan kawan-kawan wartawan serta profesional lainnya.